Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel. Razik Zikri Channel, channel keluarga, vlog, hiburan, dan olahraga. Nah teman-teman semua, sekarang sudah masuk lagi untuk sekolah virtual atau kita belajarnya via online. Dalam bab 1 pada buku ini kita belajar tentang masyarakat. Tentang pengertiannya, pendahuluan pengertian dari masyarakat, terus kelompok sosial, ciri-cirinya, dan lain-lain. Masyarakat. Teman-teman semua pasti sering dengar apa itu kata masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan membina kehidupan bersama dalam berbagai aspek kehidupan atas dasar norma sosial tertentu dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi itu masyarakat. Jadi masyarakat adalah kelompok sosial yang memiliki aspek kehidupan atas norma sosial tertentu ya. Terus kata masyarakat juga ini berasal dari bahasa Arab, namanya musyarak, yang artinya adalah jaringan hubungan-hubungan antar entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Jadi masyarakat itu interdependen sifatnya, jadi kita saling membutuhkan ya dengan yang lain. Dan juga masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya. Ada empat macam tipe masyarakat, yaitu masyarakat pemburu. Kalau zaman dulu itu ada masyarakat pastoral nomadis, ada masyarakat bercocok tanam, dan juga ada masyarakat agrikultural intensif yang juga disebut masyarakat peradaban. Nanti kalau teman-teman itu belajar di ilmu sosial ya, itu sudah ada. Dapat juga diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya, berdasarkan urutan kompleksitas dan besarnya. Ada masyarakat keluarga, suku, masyarakat negara, dan lain-lain. Nah, tadi itu pendahuluan tentang masyarakat. Ada juga tentang kelompok sosial, atau bahasa latinnya society atau societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Jadi kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial, saya ulang, adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Ciri-ciri kelompok sosial berdasarkan Suryono Sukanto adalah: 1. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Misalnya nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, ciri-ciri dari kelompok sosial itu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, bersistem dan berproses. Terus ada juga macam kelompok sosial. Di sini berdasarkan menurut Robert Bierstedt, membagi kelompok menjadi 4 macam, yaitu kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kelompok statistik itu misalkan kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis diantaranya. Maksudnya kelompok statistik adalah misalkan kelompok usia remaja. Nah, ini kan mereka, para remaja ini tidak saling ada keterkaitan apa-apa. Ya. Yang kedua ada kelompok kemasyarakatan, kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi hubungan sosial di antara anggotanya, misalnya masyarakat biasa lah. Terus ada kelompok sosial, kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis, misalnya kelompok pertemuan atau kerabat atau keluarga. Yang keempat, kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi ini kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi kepada maupun kepentingan bersama dalam asosiasi tersebut. Misalkan masyarakat sekolah atau kelompok sosial dan lain-lain. Jadi menurut Robert Bierstedt ada
4 macam kelompok sosial, ya. Klasifikasi kelompok sosial. Menurut Ferdinand Tonis sebagai berikut, dia ada sekitar dua klasifikasi kelompok sosial. Satu, paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni dan itu bersifat alamiah serta kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban terhadap itu terdapat ikatan batin yang kuat dan bersifat informal. Misalnya paguyuban atau Gemeinschaft karena ikatan darah, ya, atau Gemeinschaft by blood. Jadi kelompoknya berdasarkan hubungan saudara. Ada kelompok kerabat, kelompok nenek moyang, ini kita keturunan ini. Atau paguyuban karena tempat, Gemeinschaft of place. Jadi komunitas atau kelompok sosial yang berbentuk berdasarkan lokalitas. Misalkan masyarakat Sunda, ikatan keluarga besar Betawi, atau apalah misalkan, ya, seperti itu. Yang kedua klasifikasinya tadi, pertama paguyuban atau Gemeinschaft. Yang kedua adalah patembayan atau Gesellschaft. Patembayan atau Gesellschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri kelompok patembayan ini, hubungan antara anggotanya bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal, memperhitungkan nilai guna dan lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Misalnya ikatan antara pedagang, terus ada organisasi dalam satu pabrik, misalkan ikatan pekerja. Ya, itu contoh-contoh dalam bentuk klasifikasi kelompok sosial. Ini ada faktor pembentukan kelompok sosial. Ada 3 faktor pembentukan kelompok sosial. Yang pertama adalah kedekatan. Kelompok sosial itu terbentuk karena kedekatan. Yang kedua adalah adanya kesamaan. Yang ketiga adalah pembentukan norma kelompok. Kedekatan itu bisa berdasarkan kedekatan geografis. Misalkan terdapat keterlibatan dalam sebuah kelompok yang tidak bisa diukur, misalkan sesama warga area tersebut, lingkungan tersebut, karena saling berinteraksi dengan lingkungan atau geografis antara 1 atau 2 orang. Semakin lama mereka akan semakin mendekat, bersosialisasi, sehingga terjadilah kelompok sosial. Yang kedua, karena kesamaan. Misalnya kelompok sosial akibat kesamaan karena misalkan sama-sama memiliki minat, jadi tidak tergantung kedekatan fisik. Misalkan sekarang banyak itu klub motor contohnya, atau anggota komunitas sepeda. Ini saat ini lagi booming, ada anggota komunitas sepeda dan lain-lain, ya, komunitas lainnya. Yang ketiga, karena adanya pembentukan norma kelompok. Perilaku kelompok sebagaimana semua perilaku sosial sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Jadi faktor pembentukan kelompok itu ada 3, ya. Saya ulang, pertama itu karena kedekatan, yang kedua karena kesamaan, yang ketiga karena pembentukan norma kelompok. Norma muncul melalui proses interaksi yang perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat seseorang berperilaku tertentu, pihak lain menilai kepantasan atau ketidakpantasan perilaku tersebut, atau menyarankan perilaku alternatif langsung atau tidak langsung. Jadi ini karena anggota kelompoknya memiliki pandangan yang sama terhadap norma-norma yang berlaku, sehingga norma-norma ini mengarahkan interaksi kelompok. Itu tadi faktor pembentuk kelompok sosial. Sekarang kita lanjut saja ke lembaga sosial atau peranata sosial, social institution. Lembaga merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan yang oleh masyarakat dianggap penting. Ada 5 lembaga dasar terdapat dalam masyarakat, yaitu 1. Lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan, lembaga perekonomian, dan juga lembaga pendidikan. Contohnya ada lembaga pada penerbangan dan antariksa nasional, itu ya satu lembaga yang pemerintahan, ya. Fungsi lembaga sosial.
Satu, menjaga ketentuan masyarakat, memberikan pedoman pada masyarakat, bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia. Dua, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota-anggotanya, contoh lembaga tinggi negara, lembaga non-struktural, lembaga struktural, dan lain-lain. Yang kedua, ada organisasi sosial. Organisasi sosial ini ada organisasi formal dan juga ada organisasi informal. Contoh organisasi formal di sekolah misalkan adalah OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Kalau di olahraga ada namanya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ada juga kalau di masyarakat namanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ada juga organisasi informal. Ini berarti yang sifatnya tidak resmi, ya, terjadi secara spontanitas. Biasanya itu misalnya contohnya adalah fans club, misalkan fans club sepak bola, terus ada fans club artis tertentu, atau kelompok pecinta hewan, kelompok pecinta sepeda. Itu organisasi informal. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, teman-teman saya minta tolong terlebih dahulu subscribe, nyalakan loncengnya, notifikasinya, karena nanti akan banyak materi-materi yang akan saya sampaikan. Jangan lupa subscribe-nya apa nih? Razik Zikri Channel. Ya, tolong di subscribe ya. Oke, kita lanjut. Hubungan sosial. Pada poin E, hubungan sosial ada interaksi sosial, ada status dan peran, ada nilai, norma, dan sosialisasi, perilaku menyimpang, pengendalian sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan kebudayaan. Banyak banget ya hubungan sosial ya. Hubungan sosial itu ada 11. Di buku ini ada 11 dia. Interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antar individu, kelompok, atau antar kelompok, ya. Yang kedua, dalam hubungan sosial itu ada status dan peran. Status merupakan posisi seseorang dalam masyarakat dan dia bersifat statis. Sedangkan peran adalah perilaku atau tindakan atau pola tindakan, dan itu bersifat dinamis. Dalam hubungan sosial juga ada nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh anggota masyarakat. Yang keempat itu ada norma. Norma merupakan wujud konkret dari nilai tadi, dari nilai sosial. Norma dibuat untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang telah dianggap baik dan benar, ya. Norma itu biasanya disertai dengan sanksi. Norma ini aturan, ya. Contohnya ada 4 macam norma yang dalam masyarakat, misalkan norma agama, norma adat atau kebiasaan, norma kesusilaan atau norma kesopanan, yang keempat norma hukum, ya. Terus yang keenam, dalam hubungan sosial itu ada sosialisasi, yaitu proses individu belajar berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, ya. Yang ketujuh ada perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku. Contohnya apa? Perilaku menyimpang misalkan contohnya adalah yang menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, atau tidak berfungsinya aparat penegak hukum, korupsi, dan lain-lain. Yang kedelapan ada pengendalian sosial. Setiap masyarakat menginginkan ada suatu ketertiban agar tata hubungan antara warga masyarakat dapat berjalan secara tertib dan lancar. Jadi ada pengendalinya. 9 adalah proses sosial. Proses sosial merupakan proses interaksi dan komunikasi antar komponen dari waktu ke waktu hingga mewujudkan suatu perubahan. Dalam suatu proses sosial terdapat komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain. Ya, contohnya struktur sosial, interaksi sosial, struktur alam atau lingkungan. Yang ke-10 meliputi perubahan sosial budaya. Adalah perubahan struktural sosial dan budaya akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsurnya, sehingga memunculkan suatu corak sosial budaya yang baru yang dianggap ideal. Yang saat ini sering kita dengar adalah adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini bagian dari perubahan sosial budaya.
Yang ke-11 adalah kebudayaan. Budaya adalah semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat. Contohnya adaptasi kebiasaan baru itu adalah proses perubahannya. Ketika sudah teradaptasi itu akan menjadi budaya. Jadi itu adalah hasilnya. Budaya adalah hasil ya. Oke. Untuk bab 1 sementara saya rasa cukup itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.